Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, eh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada materi kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang fikih puasa. Puasa menurut bahasa itu artinya menahan. Sedangkan menurut istilah itu adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi yang dimaksud daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu adalah di saat kita menahan lapar dan dahaga setelah bersantap sahur dari mulai terbit fajar, yaitu ketika waktu sholat subuh azan subuh berkumandang sampai azan maghrib dikumandangkan. Jadi kalau kita yang hidup di iklim tropis itu kurang lebih sekitar mungkin hampir 12 jam lebih lah, ya. Kalau kita atau 13 jam, kita bisa jam 5 sholat subuh, kemudian kita berbuka jam 6 lewat seperempat, ya, jadi sekitar 13 jam kurang lebih. Nah, itu yang dimaksud daripada ibadah puasa. Adapun amalan-amalan yang lain terkait dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa itu yang meliputi membaca Al-Quran, bertadarus, bersedekah, sholat tarawih, sholat witir, dan seterusnya. Nah, materi ini menjadi penting. Kenapa? Karena untuk wawasan kita mengenai rukun Islam yang keempat ini, yaitu berpuasa. Puasa adalah salah satu tiang daripada rukun Islam yang 5. Ya. Ibadah puasa ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada sejak dulu kalanya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Maka ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, sekaligus ini menjadi dasar diwajibkannya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, adalah yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi artinya memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Apa sih manfaat daripada orang-orang berpuasa zaman sebelum Nabi SAW berpuasa? Ibadah puasa itu juga bisa disebut sebagai ibadah yang apabila ada keinginan khusus, ya, atau ibadah yang ingin ditujukan kepada Allah dengan maksud agar keinginannya atau hajatnya itu bisa dikabul. Nah, biasanya orang berpuasa atau juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana contohnya orang-orang Bani Israel itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Itu mereka ketika ditanya, "Mengapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Karena kami bersyukur pada tanggal ini Nabi Nuh telah menyelesaikan 40 hari 40 malamnya terombang-ambing di atas lautan pada peristiwa banjir bandang. Pada hari ini kami bersyukur karena Nabi Ibrahim telah diselamatkan oleh Allah dari kobaran api selama 7 hari 7 malam. Dan juga pada hari ini kami bersyukur karena Nabi Musa telah menyelamatkan Bani Israel dengan melewati Laut Merah dari kejaran tentara Firaun." Dan seterusnya. Sehingga mereka berpuasa sebagai bentuk rasa kesyukuran atau sukacita atas anugerah yang Allah berikan. Nah, begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya kenapa berpuasa hari Senin, beliau menjawab, "Karena itu hari aku dilahirkan." Nah, maka kita harus bisa mengetahui sejarah daripada puasa itu dan apa maksud dan tujuan. Baik, selanjutnya kita rukun puasa.
Rukun puasa ada dua. Yang pertama berniat pada malam harinya, dan yang kedua tidak membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Pokoknya segala hal yang membatalkan puasa itu kemudian ditinggalkan jauh-jauh. Ya makan, minum, ya kemudian murtad keluar dari Islam, gila, muntah yang sengaja dan seterusnya. Nanti kita akan terangkan pada slide berikutnya. Nah, bagaimana cara praktek kita berpuasa? Praktek kita berpuasa ada 3 langkah. Yang pertama, berniat pada malam harinya. Nah, biasanya niat ini kita baca setelah sholat witir. Ya, lafaz niatnya adalah, perhatikan itu ada tulisannya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Nah, ini kebetulan gambarnya Bapak Sal membuat. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Aku berniat untuk berpuasa esok hari pada bulan ini sebagai bentuk menjalankan perintah atasmu karena Allah. Nah, itu yang pertama. Dan itu harus dilakukan malam hari. Nah, makanya ada kalanya dibaca setelah sholat tarawih witir. Nah, yang lebih utama adalah dibaca sebelum kita santap sahur. Jadi baca dulu niatnya, baru kemudian baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah santap sahur, kita harus berhenti. Dari apa? Dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai waktu imsak. Ya, waktu imsak atau ya sebelum azan subuh berkumandang. Nah, itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyegerakan berbuka saat matahari tenggelam. Saat matahari terbenam, begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segeralah berbuka. Nah, itu cara dan praktek kita menjalankan ibadah puasa. Nah, bagaimana ketika kita berbuka, apa yang harus kita baca? Nah, doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya perkara apa saja yang bisa membatalkan puasa? Di sini ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu pertama makan minum dengan sengaja, kemudian hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, kemudian gila atau hilang akal, ya di tengah-tengah kita sedang berpuasa, tiba-tiba jam 10 gila atau hilang akalnya, kemudian muntah dengan sengaja, nah kita masukkan jari ke dalam mulut supaya muntah itu juga bisa membatalkan. Adapun muntah yang tidak sengaja itu tidak sampai membatalkan. Kemudian murtad. Apa arti murtad? Keluar dari agama Islam. Dan yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, jadi sebelum datang waktu berbuka, kemudian si perempuan ini datang bulan, ya keluar darah haidnya, maka batal puasanya hari itu. Harus pulang Pak? Iya harus pulang. Sayangnya Pak, ya, di sisi Allah tidak ada sayang-sayangnya. Segala hal yang kita kerjakan Allah akan berikan ganjarannya. Jadi kalau dihitung, misal 5 menit lagi nih waktu berbuka, tiba-tiba keluar darah haid, datang bulan, kan sayang sekali. Ya Allah nanti akan ganti dengan kemurahannya. Allah akan ganti itu perjuangan seorang perempuan yang berpuasa pada hari itu dan kemudian ternyata dia keluar datang bulannya. Nah, selanjutnya perkara apa saja yang dianjurkan saat puasa atau ibadah di bulan Ramadan? Nah, banyak sebetulnya ya. Namun di sini Bapak akan menyebutkan 5 saja, di antaranya adalah 1, memperbanyak membaca Al-Quran. Ingat bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah dalam hal ini? Ibadah-ibadah yang telah diamalkan oleh baginda Rasul SAW. Yang belum biasa sholat sunnah qobliyah, segera melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyah. Yang kemudian yang kalau hari-hari biasa tidak menjalankan sholat sunnah tarawih atau witir setelah sholat isya,
maka setiap malam kita akan menjalankan qiyamul lail atau sholat tarawih atau witir. Kemudian perbanyak infak dan sedekah. Kenapa? Karena pahala di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan, sangat banyak sekali. Maka perbanyaklah infak dan sedekah. Kemudian hindari perbuatan sia-sia atau tidak bermanfaat. Ya, di bulan suci Ramadan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian menjaga sholat tarawih dan itu. Ini perkara yang sangat dianjurkan di saat puasa atau ibadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sunnah dalam puasa apa saja? Sunnah juga banyak. Tapi yang di sini dimaksud adalah di dalam hal berpuasa tadi, yaitu selama kurang lebih 13 jam itu tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu di awal dan di akhir. Apa di awal dan di akhir? Yaitu ketika santap sahur dan ketika berbuka. Nah, sunnah dalam puasa yang sangat dianjurkan adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi jangan makan sahur jam 1 malam, itu masih kejauhan. Kalau waktu imsak jam 4 lewat 50 misal atau 49, maka makanlah sahur kurang lebih 30 menit sebelum itu. Nah, atau maksimal 1 jam sebelum itu. Apa manfaatnya? Supaya tenaga kita itu lebih energi kita lebih banyak. Kenapa? Karena baru selesai makan dan seterusnya. Nah, adapun ketika datang waktu berbuka, maka sunnahnya adalah mensegerakan berbuka puasa. Ya, mensegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, berbuka dengan minuman yang manis dan hangat. Supaya apa? Karena lambung ini selama 13 jam tadi kosong. Sehingga jangan langsung diisi dengan yang dingin-dingin. Nah, isi dulu yang hangat, yang manis. Kenapa dengan yang manis? Karena Rasulullah suka berbuka dengan buah kurma. Kurma manis. Sehingga karena di Indonesia jarang ada kurma, itu pun hasil dari impor, ya maka di antara yang manis ya kayak teh dan seterusnya yang dikasih gula. Nah. Selanjutnya hikmah ibadah puasa itu apa saja? Di sini ada 4 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Sudah pasti, karena puasa adalah perintah Allah. Sehingga menjalani ibadah puasa adalah dimaksud untuk kita taat kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua, menyehatkan badan dan pikiran. Orang yang berpuasa itu orang yang sehat, baik badannya maupun pikirannya. Kenapa? Karena organ tubuh manusia itu juga ibaratkan mesin. Nah, mesin kalau dinyalakan terus-menerus ya dia akan panas. Cepat panas dan energinya juga akan berkurang. Tapi kalau diistirahatkan sejenak, maka dia akan pulih kembali. Begitu pula tubuh dan anggota badan. Nah, juga melatih kepekaan sosial. Karena dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga, bagaimana kondisi orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Maka di siang hari bulan puasa kita dididik untuk bisa merasakan apa yang orang-orang tidak mampu rasakan. Nah, sehingga itu melatih kepekaan sosial. Dan yang keempat, melatih kedisiplinan. Apa? Waktu utamanya. Disiplin waktu. Sahur jam sekian, berbuka jam sekian. Tidak boleh makan di antara jam sekian karena itu membatalkan puasa. Ini disiplin. Nah, itu diantara hikmah daripada menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh ya. Nanti bagian dari evaluasi menjawab pertanyaan. Nanti untuk evaluasi ini Bapak akan berikan di hari yang ketiga di bulan di pesantren Kilat Ramadan ini. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada materi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.